kalian berpikir gimana caranya kita tahu luas suatu wilayah tanpa mengukurnya satu persatu? Atau kenapa Google Maps bisa kasih rute tercepat ke tujuan kita? Gimana kita bisa melacak perubahan kota atau bahkan lokasi bencana secara real time? Jawabannya ada di data geospasial. Lewat teknologi pemetaan, citra satelit, dan analisis spasial, kita bisa melihat dunia dengan lebih akurat. Bukan cuma gambar di peta, tapi juga data canggih yang membantu pengambilan keputusan. Tapi, apa sebenarnya data geospasial itu? Yuk, kita bahas lebih dalam. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Sementara itu, data geospasial didefinisikan sebagai data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, serta karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Dengan data geospasial, kita bisa melihat tren dan pola di suatu lokasi tertentu. Informasi ini sangat penting untuk berbagai sektor, mulai dari perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, transportasi, hingga mitigasi bencana. Nah, kenapa sih data geospasial itu penting? Keberadaan data geospasial sangat berguna untuk berbagai keperluan seperti perencanaan wilayah. Hal ini mempermudah pembangunan dengan memahami distribusi sumber daya, penduduk, dan infrastruktur. Pengambilan keputusan untuk menyediakan informasi lokasi akurat untuk pengelolaan sumber daya dan infrastruktur. Mitigasi bencana yang dapat membantu pemetaan daerah rawan bencana serta pemantauan sumber daya alam, serta transportasi dan navigasi. Membantu navigasi di GPS dan pemetaan infrastruktur. Bayangkan kalau kita tidak punya data geospasial, peta bakal usang. Prediksi bencana bakal lebih lambat. Jalanan bakal macet parah. Lalu, apa saja jenis-jenis data geospasial? Data geospasial dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu data vektor. Data vektor adalah data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data menggunakan titik, PT, garis, LN, dan area AR. Yang kedua yaitu data raster. Data raster adalah data yang ditampilkan sebagai bentuk struktur, sel grid, pixel. Bagaimana kita bisa memperoleh data geospasial? Ada beberapa cara yang umum digunakan. Penginderaan jauh. Salah satu cara utama untuk memperoleh data geospasial adalah dengan penginderaan jauh, yang menggunakan citra satelit dan foto udara untuk memantau dan mengumpulkan informasi dari atas permukaan bumi. Dengan teknologi ini, kita bisa memperoleh data dalam skala yang sangat luas, misalnya untuk memetakan penggunaan lahan atau memantau kondisi lingkungan. Survei lapangan. Data geospasial juga dapat diperoleh melalui survei lapangan, di mana pengukuran dilakukan secara langsung menggunakan alat seperti GPS dan total station. Survei lapangan memberikan data yang sangat akurat dan sering digunakan untuk membuat peta atau pemetaan topografi. Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG adalah alat yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data geospasial yang telah dikumpulkan. Dengan SIG, kita bisa menganalisis data untuk menemukan pola, hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama. Geoportal dan lembaga resmi. Di Indonesia, salah satu tempat utama untuk mengakses data geospasial resmi adalah melalui Geoportal Nasional yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial, BIG. Di sini, kamu bisa mengunduh data terkait batas wilayah, penggunaan lahan, dan berbagai informasi geospasial lainnya. Data geospasial juga dapat dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenisnya dan kegunaannya. Beberapa kategori utama data geospasial antara lain yaitu batas administrasi, jaringan transportasi, dan sumber daya alam. Batas administrasi.
data yang menunjukkan batas wilayah administratif seperti kabupaten, provinsi, dan negara. Data ini penting untuk pengambilan keputusan yang melibatkan pembagian wilayah atau pengelolaan sumber daya. Jaringan transportasi. Ini mencakup data tentang jalan, rel kereta api, dan bandara. Data ini digunakan untuk merancang infrastruktur, transportasi, dan mengoptimalkan jalur distribusi barang atau mobilitas masyarakat. Sumber daya alam. Data geospasial juga mencakup informasi tentang sumber daya alam, seperti kawasan hutan, tambang, dan kawasan lindung. Data ini sangat penting untuk pengelolaan dan perencanaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Di Indonesia, standar dan kualitas data geospasial diatur dalam Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan informasi geospasial yang memastikan data dikumpulkan, dikelola, dan digunakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai standar pengumpulan data geospasial dasar tercantum dalam paragraf 2 pasal 26 yang mengatur prosedur, metode, serta spesifikasi teknis dalam pengumpulan data agar memiliki keseragaman, akurasi, dan kompatibilitas antar lembaga. Di Indonesia terdapat dua jenis data geospasial, yaitu data KUGI dan data non-KUGI. Nah, KUGI alias Katalog Unsur Geografi Indonesia adalah pemberian kode dan struktur kode, penetapan tipe, operasi, atribut, asosiasi, dan aturan-aturan pendokumentasian atas unsur yang direpresentasikan dalam data geografis sesuai dengan Peraturan B Nomor 12 Tahun 2013 dan disusun sesuai standar internasional SNI ISO 100 1910. Bayangkan jika setiap instansi punya format data berbeda, tentu akan sulit dipakai bersama, bukan? Nah, KUGI hadir untuk memudahkan pertukaran dan pemanfaatan data antara produsen dan pengguna data geospasial. Agar data KUGI dapat dimanfaatkan secara optimal, metadata menjadi elemen penting dalam pengelolaan data geospasial. Metadata membantu mendeskripsikan data secara terstruktur, sehingga pengguna dapat memahami, mencari, dan menggunakan data dengan lebih efisien. Oleh karena itu, standar metadata seperti SNI 88431-2019 sangat berperan dalam memastikan interoperabilitas data geospasial. Kamu mungkin bertanya-tanya, data geospasial ini bisa diakses lewat mana ya? Standarisasi metadata tidak hanya membantu dalam pengelolaan data, tetapi juga mempermudah akses dan distribusi informasi geospasial. Di Aceh, masyarakat dan instansi dapat mengakses data geospasial yang telah terdokumentasi dengan baik melalui Geoportal Aceh yang dapat diakses di geoportal.acehprof.go.id. Di platform ini, kamu bisa mengunduh data penting seperti batas wilayah, penggunaan lahan, hingga lokasi struktur ruang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang data geospasial, kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai kebutuhan, dari penelitian hingga pembangunan. Semoga video ini menambah wawasan kamu. Jangan ragu untuk berdiskusi di komentar dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.